Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko Sadewa. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, bidang studi peternakan dengan NIM 230306089 dengan dosen pengampu Insinyur Tati Fidianisari, SPT MSI. Berdiri saya di sini, saya ingin mengerjakan tugas dasar manajemen peternakan. Oke, langsung saja kita menuju narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko Sadewa. Dengan Bapak siapa? Muhammad Fadli. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang 5P di dalam sebuah perusahaan, Pak. Nah, yang pertama, apa saja strategi atau perencanaan yang Bapak rencanakan dalam memulai usaha ternak Bapak? Apakah bibit yang Bapak gunakan ini sudah berkompeten untuk memajukan ternak Bapak sekarang? Sejauh ini kriteria bibit yang kami ada di sini yang sejauh ini masih dalam konteks bibit unggul lah, bibit yang kita harapkan semua peternak dalam artian seperti itu kan. Karena mungkin salah satu kriteria bibit unggul itu ya sehat lah, terutama satu kan. Karena kan kalau ayam nggak sehat gimana kan gitu. Ya, terus terbebas dari penyakit, ciri-cirinya mungkin matanya merah, segar, lincah, gerak fisik dia itu ya normal lah pada umumnya kan, tidak lemas, tidak apa. Ya sejauh ini sih bibit yang kami terima ya termasuk bibit unggul lah kalau dibilang kan gitu. Karena keberhasilan dari bibit itu kan mungkin faktor pertama sih yang kita inginkan, tapi di lain itu kan keberhasilan bibit itu, selain bibit, keberhasilan itu kan di manajemen pemeliharaan juga kan gitu. Dari pakannya, dari manajemen pemeliharaannya, gimana kita mengelola ayam itu kan, apalagi kita melihara dari kecil kan, DOC kan gitu. Karena memang kita butuh bibit yang bagus, yang punya kualitas, yang sehat lah terutama ya. Terus bibit yang kami gunakan ini kan DOC-nya ya strain-nya Ross kan gitu. Ya, rata-rata sih kalau strain Ross itu ya bagus lah kan gitu untuk dijadikan bibit unggul gitu. Terus yang kedua, Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengorganisasikan peternakan Bapak agar berjalan dengan stabil? Kita kan di sini kan sistem organisasinya di perusahaan ini ada namanya manajer, itu selaku penanggung jawab unit kan gitu. Tapi di atas manajer pun ada lagi itu GM lah, general manager kita kan gitu. Di general manager membawahi beberapa unit, terus manajer membawahi satu unit. Di unit itu ada beberapa organisasi, ada turunan lagi lah manajemennya lagi, seperti admin dia mengelola data, penginputan data, sistem pengorderan barang kan gitu, maksudnya seperti supply apalah kebutuhan di unit maupun pakan, obat-obatan itu di bawah ranahnya admin produksi. Terus di bawah admin, bukan di bawah ya, yang separtneran sama admin dalam artian manajemennya supervisor pun itu dia lebih konsen di lapangan, dalam artian di manajemen lapangan dalam kandang, di kandang lah terutama di kandang, di manajemen kandang, di mana pemeliharaan ayamnya, pemberian pakannya itu di ranahnya supervisor. Kalau setelah supervisor itu kan ada partnernya lagi, anak kandang. Ya itulah mungkin penggerak supervisor. Dia yang menjalankan perintah atau kerja inginnya supervisor itu di lapangan seperti apa. Seperti pemberian pakan itu pada waktu kapan, bangunin ayam atau apalah, ruang gerak ayam itu kan harus cukup kan untuk konsumsi air minumnya juga kan gitu. Terus selain supervisor, anak kandang, di sini kita juga ada
technical support lah, dalam artian seperti mekanik kan juga perlu ada di unit kami sebenarnya, karena unit kami juga banyak sih kerusakan yang perlu diperbantukan, seperti kipas kandang, apakah putar kipas itu terbalik atau keluar kan gitu, apa ventilasi sirkulasi air kan gitu, instalasi airnya kan, karena kalau ayam ini kan kita kan nggak mungkin kasih makan air tapi nggak kasih minum, dengan air yang cukup mudah-mudahan pertumbuhan ayam maksimal kan gitu. Terus apalagi ya, selain itu ya faktor pendukung yang lain organisasinya seperti bagian-bagian umum lah, dan bagian-bagian umum ya pekerja yang konsen di lapangan ya, di lapangan baik maupun kebersihan lingkungan, karena kan gimana ayam sehat kalau lingkungan nggak bersih kan gitu. Itulah terutama. Terus kita ada juga keamanan, mungkin strukturnya manajer, admin, supervisor, anak kandang, mekanik, sama pekerja umum lah. Pekerja umum kalau kami di sini bilangnya, atau ya kalau umum ya bagian luar lah kalau kami bilang, untuk kebersihan. Terus ada keamanan juga kan gitu, untuk mengamankan situasi di lapangan kan gitu. Ketika ada ya apapun yang disebut kriminal pasti kita butuh keamanan kan gitu. Nah, itu aja kalau organisasi yang. Terus Pak, bagaimana proses pembagian para pekerja di perusahaan Bapak ini? Pembagian pekerja ya job desk-nya lah ya, dalam artian kan seperti itu kan. Iya. Pembagiannya kayak manajer itu biasanya kan menang jawabin apapun yang ada di unit, baik dari pemeliharaan, produksi kan gitu, untuk lingkungan, kebersihan, untuk keamanan juga kan gitu. Tapi itu secara umumnya, kalau mereka manajer kan memang umum, dia memang harus menguasai semua kegiatan di sini kan gitu. Tapi kalau subnya lagi, kalau kayak di admin, dia umumnya kalau di admin biasanya bagian pengolahan data, pengerjaan di data-data, penginputan data, baik data kematian ayam, pemberian pakan ayam, maupun data seperti barang lah, obat, pemberian obat kan gitu. Itu biasanya yang pegang ranahnya admin kan gitu. Terus kalau untuk seperti kalau admin itulah pengorderan pakan. Di umur berapa sampai umur berapa kita harus pakai pakan apa. Cuman itu tetap juga komunikasi sama manajer kan gitu. Terus untuk fungsinya supervisor kan ke inilah pengelolaan manajemen di kandang kan gitu. Terus kemudian ada juga kita marketing kan. Marketing mungkin fungsinya untuk mengatur perencanaan penjualan. Kalau di sini kita kan komunikasinya mungkin kalau marketing itu manajer kan gitu. Manajer komunikasi sama marketing, kapan waktunya dia menjual ayam. Mungkin kalau di sini kita patokannya ketika size lah. Ketika size kita udah mencukupi bobotnya, baru kita ajukan penjualan ke pihak marketing. Itu kita ada divisi marketing lagi kan gitu, yang di Medan. Dan untuk administrasi keuangan kita di sini, kita sih kontrolnya sih dari accounting Medan ya, dari accounting Medan. Untuk pengadaan barang, untuk pembelian apa, semua kita kontrolnya di accounting Medan. Kita sifatnya di sini ya mungkin admin lah yang bekerja di situ, by system semuanya. Seperti kita modal apapun by system, kita nggak diberikan uang cash lagi sekarang ini. Maksudnya tidak ada lagi yang namanya uang lah. Dalam arti kita by system, terus order datang barang kan gitu, order datang barang kan gitu. Makanya fungsi admin itu ketepatan pengodaran barang itu penting kan gitu. Apa lagi ya, salah ini itu aja lah ya kalau masalah itu. Untuk produksi ranahnya supervisor, untuk ranahnya supervisor manajer. Untuk penjualan ranahnya marketing kan gitu. Untuk pengadaan barang ranahnya admin mungkin kan gitu. Ini itu aja. Bagaimana cara Bapak mengawasi
peternakan Bapak tersebut? Kalau secara umum pengawasan dalam artian keamanan ya, dalam artian keamanan kita kan ada yang namanya pekerja keamanan dalam artian ya, seperti security lah, mengamankan lingkungan kita kan. Ya baik tingkat kriminal itu kan macam, kadang mungkin ada yang mengganggu dari luar ataupun ya pencurian. Nah, pencurian kan ya sejauh ini ya, kita libatkan pihak luar dalam artian ya, kita kerjasama sama Babin Kamtipmas, Babinsa, Koramil dan mudah-mudahan setempat lah kan gitu untuk mengamankan lingkungan. Untuk internalnya kita punya yang namanya security untuk menjaga lingkungan kita biar tertib lah seperti itu untuk menghindari tingkat kriminal dari internal maupun eksternal kan gitu. Namun itu aja kalau untuk keamanannya, pengawasannya seperti itulah kan gitu. Sekian Pak, terima kasih ya Pak, wawancaranya Pak. Ya.